guys, buat kalian semua yang mau voting caranya gampang banget. Langsung download dan buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan cari banner Indonesian Trending Awards, klik dan cari nominasi Social Act of the Years, langsung klik yang ada gambar Pratiwi Novianti ya. Kalian bisa voting setiap hari dan dalam satu hari dapat 3 kuota voting gratis per kategori. Jangan bosen ya, absen voting setiap hari buat dukung aku selama periode voting mulai dari 4 November 2024 sampai dengan 2 Desember 2024. Ditunggu, terima kasih banyak. Sebenarnya suka sering bilang kenapa nggak nikah lagi kayak gitu. Terus cuman mama ngomong berdua kamu kayak ngapain nikah lagi, nikah yang dicari juga cuman kayak gitu doang. Papa kan bisa sama kamu. Sorry, boleh aku tanya agak sedikit sensitif ya. Kamu dengan perilaku papa kamu itu, kamu muak atau kamu sempat menikmati atau bagaimana? Pelajaran juga dari apa yang dia lakuin gitu loh. Jadi supaya kedepannya mungkin dengan dia nanti bisa mendapatkan hukuman ini Ayu gitu, dia akan bisa berubah gitu loh, dan dia akan bisa berpikir apa yang dia lakuin ke anak-anaknya itu salah. Karena itu udah nggak normal. Kamu khawatir nggak pelampiasannya berubah dari kamu jadi ke adik kamu? Iya. Apa yang kamu alamin ini bisa dialamin juga sama adik-adik kamu gitu. Jadi Ayu tetap aja nggak apa-apa kalau memang mau maafin papanya, maafkan aja. Mungkin itu akan jadi hal yang meringankan buat beliau nanti di persidangan gitu ya. Tapi memang kalau memang proses hukum dijalankan terus oleh mama kamu, itu nggak akan bisa ditarik lagi gitu ya. Karena ini perbuatan tindak pidana kekerasan seksual ini diatur di banyak aturan di negara kita nih. Ada di KUHP, ada juga di Undang-Undang PKDRT, ada juga di Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Masing-masing sama bunyinya, ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Plus ditambah kalau ini dilakukan dalam lingkup keluarga atau dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya, ditambah sepertiga, kemungkinan bisa ancaman maksimal 16 tahun. Nah, tapi kita lihat aja nanti dari prosesnya. Ya, kita harap sih Ayu saat ini bisa kuat ya secara mental, karena akan terus ketemu pertanyaan-pertanyaan yang model seperti ini akan berulang ketika kita nanti udah masuk ke tahap selanjutnya. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi tuh dari pihak-pihak yang berwajib gitu kan. Maka dari itu kita di sini posisinya make sure gitu kan bahwa kamu siap secara mental dan kamu juga mengerti sebagai orang dewasa ya. Ayu udah 19 tahun kan, udah orang dewasa nih, mengerti apa yang mau kamu lakukan nih suatu upaya hukum gitu kan, yang akan ada akibat-akibat hukumnya gitu. Tapi memang secara etika moral, kamu sebagai anak nggak apa-apa, kamu punya hak juga untuk memaafkan orang yang memang ada hubungan batin sama kamu ya. Sebagai orang dewasa, Ayu harus mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, apalagi dilakukan pada saat Ayu masih kecil, masih anak.
ya di bawah 18 tahun itu Ayu masih dianggap anak. Ada lagi kena lagi tuh, ada satu lagi undang-undang perlindungan anak gitu ya. Dan satu tindak pidana itu sedaluarsanya bisa sampai masih lama gitu ya, karena ancaman hukuman juga lama. Jadi daluarsanya juga masih lama gitu. Jadi walaupun dilakukannya 7 tahun lalu, ini masih bisa dituntut, gitu, masih bisa dilaporin. Dan bahkan kalau nggak salah ya, ini kan juga masih terus berlanjut ya. Terakhir kapan kalau boleh tahu? Sebelum aku keluar rumah. Sebelum kamu keluar rumah, kamu keluar rumah hari apa? Tadi malam. Tadi malam. Tadi malam, berarti sebelum tadi malam juga sudah. Sebelum aku berangkat kerja. Kamu kerja hari? Katanya cuma dipegang. Iya, itu cuma dipegang sebelum aku berangkat kerja. Maksudnya ditidurinnya. Oh, kalau ditidurinnya enggak. Terakhir kapan? Kebetulan aku juga lagi PMS minggu ini. Lagi PMS, sebelum PMS? Oh, kalau untuk hari tanggalnya aku nggak tahu, pokoknya minggu lalu. Minggu lalu, Iya. di mana? Sebelum aku berangkat juga. Sebelum berangkat kerja. Berangkat kerja tuh biasanya malam atau pagi? Siang. Siang. Jam 11-an aku udah siap-siap mau berangkat. Jam 11-an. Itu di kontrakan itu. Iya. Di kontrakannya bentuknya gimana sih? Ada kamarnya tuh? Sekat 3. Sekat 3. Sekat 3 depannya ada apa? Ruang Ada tamu. kan kalau depannya tuh kayak AC apa sekarang? Ruang sendiri apa sih namanya? Teras. Teras. Oke. Teras sekitar 1,5 meter. Terus nanti ruang tamu 2 meter. Nanti kamarnya itu sekitar 2 meter lebih dikit lah. Terus baru dapur paling sekitar 1 meteran, 1,5 meter juga. Nggak terlalu besar. Iya. Jadi ada kamarnya tuh yang di tengah-tengah ya? Tapi nggak pakai pintu, Nggak jadi pakai pintu. los dari depan memang los semua. Oh, itu dilakukannya di kamar ya? Iya. Kamu ditarik ke kamar atau kamu yang ke kamar? Emang aku di kamar lagi makeup. Itu kamar emang buat tidur bareng-bareng juga. Oh, kamu juga tidur bareng-bareng sama papa di situ? Iya, sama Dengan adik-adik? adik aku yang SMP, adik aku yang SMA, dia tidur di kontrakan sebelah. Bapak kontrak dua Kereta. Iya. Oke. Itu posisi adik yang SMP sudah sekolah ya? Lagi sekolah? Ya, yang SMA juga lagi sekolah, masuk pagi dulu. Masuk pagi. Jadi siang-siang itu kamu berdua aja? Iya. Kamu lagi make up? Pas aku mau pakai baju, Kamu make up nggak pakai baju? aku mereka pakai baju, maksudnya ganti baju kerja. Oh, mau salin baju. Iya. Terus bapak lagi di kamar apa memang masuk? Lagi di depan habis ngerokok terus masuk ke dalam. Kebetulan kamu lagi mau salin. Iya. Terus langsung Kunci pintu, terus dia bilang, bilang apa? Dibilang apa ini? Iya. Ya sih aku ngerti sih, pasti dia ngebayangin kan ini juga ya, maksudnya. Ini baru banget kan? Iya, udah baru banget, itu traumatik banget sih pasti buat Dan memang seminggu bisa ada 1-2 kali gitu kan. Ayu. It's okay, you can tell me. Dia bilang apa ke Ayu? Ya, ada masalah. dia bilang sebentar doang sebelum berangkat kayak gitu. Sebentar doang. Nanti kalau gue nggak apa-apa anterin. Kayak gitu. Jadi dia bilang sebentar aja ngelakuin itu, kalau misalkan kalau misalkan kamu nggak mau nih, nggak dianterin kerja gitu. Jadi kamu pergi kerja sendiri bisa kan sebetulnya? Bisa. Tapi kalau aku nolak, aku bilang kan aku bisa sendiri. Yang ada aku baju kerja aku bakal disobek-sobek. Kalau aku nekat pergi karena kejadian sebelumnya pernah kayak gitu. Pernah begitu, akhirnya kamu gak jadi kerja. Iya, sampai satu seragam kerja aku udah disobek-sobek sama dia.
Kacau sih. Ya, berarti ada ancaman lah ya. Iya, ada ancaman. Ada ancaman. Ya terlalu lama ya kamu bisa ngejalanin itu ya, pasti berat banget ya Ayu ya, dan pasti hancur banget hati ibu kamu gitu kan mengetahui hal itu gitu kan. Kalau kita sebagai masyarakat gitu ya, kita pasti juga sangat mengutuk lah tindakan-tindakan itu Ayu gitu kan. Jadi nggak selayaknya orang tua kandung tuh berbuat seperti itu sama anak perempuannya. Orang tua kandung tuh ayah apalagi itu wali buat nikah anaknya justru, Iya. bukan mengeksekusi anaknya Iya. gitu. Jadi itu memang tindakan yang memang ya udah di luar nalar gitu ya. Ya bersyukur kamu punya keberanian ya hari ini, kemarin malam kamu keluar dari rumah. Ya itu semoga itu udah benar-benar kamu selamanya keluar tuh dari rumah ya. Kamu Iya. mungkin bisa hidup dengan mama kamu aja di Tangerang gitu kan. Itu juga memang udah nggak sehat ya Ayu. Dan ya bukannya mau bilang bersyukur enggak, tapi ya bersyukurnya Kak Ayu ini nggak hamil gitu Iya. kan. Kalau sampai hamil kamu lebih repot lagi gitu kan, lebih dilematis lagi gitu. Jadi sekarang kan gini, yang penting kan sekarang aku tadi dengar ya, Ayu bilang harusnya, maksudnya lebih baik papa nggak di penjara gitu. Ayu mau maafin gitu kan. Pikirnya gini aja, lebih baik papa kamu di penjara dulu, dapat hukuman ini dulu. Abis itu kamu berpikir papa kamu ini dengan nanti dia menerima hukumannya ini keluar, kita berdoa, Ayu berdoa sebagai anaknya papa kamu ini, berdoa supaya nanti ayah bisa belajar banyak pasti di penjara. Karena aku yakin di penjara itu pasti introspeksinya tuh bener-bener ini banget, pasti strong banget itu. Pasti dengan dia ya bismillah aja dia bisa berpikir apa yang dia lakuin itu salah, dan akhirnya pada saat dia menjalani itu, di saat nanti dia keluar, dia bisa jadi papa yang lebih baik lagi buat Ayu gitu loh. Dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa berubah gitu loh. Kalau misalkan Ayu masih punya harapan gitu ya, bener nggak Ayu? Ya kan? Jadi Ayu nggak usah takut ya. Yang penting sekarang Ayu in the right place, udah dapat pertolongan, kita dengerin kamu, kita akan nolongin kamu, dan kamu bakal in a safe place juga. Ada aku, ada banyak yang support kamu juga nanti di situ. Semuanya aman, kamu dekat sama mama, bisa ketemu sama mama ya kan. Yang penting saat ini kamu aman gitu aja. Bener nggak bisa gitu? Iya. Ya, jadi memang yang paling utama itu kamu memang harus sementara waktu ya kalau bisa jangan bertemu dulu ya sama ayah kandung kamu, karena takut terjadi tindakan yang keluar nalar lagi, bisa itu kekerasan fisik atau kekerasan seksual gitu kan. Oh ya, sejak kamu keluar tadi malam itu ayah kamu ada nyariin? Ada. Nyariin gimana tuh? Nelfonin aku. Nelfon? Iya, di WA. Kamu angkat nggak? Kamu angkat? Enggak. Tapi dia udah ngirim pesan-pesan gitu. Iya, ngirim pesan kayak di mana pulang kayak gitu. Cuman kayak seakan-akan nggak ngancem apa-apa. Oh, nggak ngancem apa-apa, tapi cuman kayak nyuruh pulang gitu. Iya. Tapi sebelumnya pernah nggak sih kamu kayak nggak pulang kayak gini? Nggak pernah sama sekali? Aku kerja pulang telat aja aku diomelin. Diomelin. Adik-adik kamu kalau keluar rumah gitu diomelin juga? Nggak diomelin? Pada aku ke sekolah pulang lebih dari batas waktu jamnya aja, cuma ditanyain kenapa baru pulang. Sedangkan aku yang cuma lewat 15 menit dimaki-maki sampai rumah, dilempar lauk. Dilempar apa? Dilempar lauk. Kayak ada di piring. Oh, beliau lagi makan. Iya.
ada dikata-katain nggak tuh? Maksudnya dia berkata kasar gitu? Iya, aku di situ lagi bawa motor, pas sampai rumah kata aku sengaja papa teleponin biar kamu nggak telepon di jalan terus ketabrak. Gimana? Papa sengaja teleponin aku pas lagi di jalan pulang biar aku bawa motor itu gak fokus, biar aku nggak telepon papa biar aku ketabrak. Astagfirullahaladzim. Mengirim pesan teks WhatsApp atau apa pernah foto dirinya atau mengirim gambar porno? Kalau untuk kirim gambar gak, cuman waktu WA gak jelas gitu pernah, cuman udah dihapus. WA kayak gimana? Dia kayak dia ngajak kayak gitu. Ajakin Masih ada kamu simpen? Dihapus, HP aku sering dicek sama papa. Oh, sering dicek. yang hapus dia. Iya. Itu dia ngirimnya dalam keadaan mabuk atau gimana? Gak pernah mabuk. Gak pernah mabuk bapaknya? Aku shock banget sih dengernya Ayu, beneran ini bener-bener crazy sih, ini out of my mind banget. Ayu, aku juga nggak, maksudnya aku takut nih Ayu dengan aku nanya-nanya Ayu nih, banyakan nanya Ayu jadi ngerasa nggak nyaman, jadi ngerasa kayak kebayang-kebayang akhirnya Ayu nangis terus gitu kan. Sorry banget ya Ayu ya, soalnya ini biar jelas, jadi supaya nanti kita bisa bantu kamu gitu Ayu, bukannya gimana-gimana Ayu ya. Sorry banget ya Ayu kalau misalkan bringing bad memories atau kayak gimana ya Ayu ya. Ayu harus stay strong ya. Penting sekarang kamu aman deh, udah alhamdulillah kamu aman deh sekarang Ayu. Aku appreciate banget, aku menghargain kamu bisa berkata jujur, kamu akhirnya mau as a woman, kamu mau say something gitu, mau apa ya, butuh apa namanya, misalnya minta pertolongan sama mama kamu, akhirnya kamu cerita, itu aku support, aku benar-benar ini banget sih, benar-benar. Di 7 tahun ini kamu pernah nemuin dia bawa perempuan ke rumah atau kenal sama perempuan? Enggak. Atau dia pernah cerita nih, misalnya habis melakukan itu dia cerita sama kamu kenapa dia jadi begini? Enggak, cuman pernah bilang teman-temannya suka sering bilang kenapa nggak nikah lagi kayak gitu. Terus cuman papa ngomong berdua kamu kayak ngapain nikah lagi, nikah yang dicari juga cuman kayak gitu doang. Papa kan bisa sama kamu. Itu ngomongnya berdua aja sama kamu? Iya. Terus ada nggak suatu saat dimana kamu tuh kayak merasa muak dengan semua itu, terus kamu akhirnya kayak berkata sesuatu yang membuat dia jadinya marah atau kayak emosinya naik gitu, ada nggak? Enggak, karena aku takut buat ngucapinnya. Sorry, boleh aku tanya agak sedikit sensitif ya. Kamu dengan perilaku papa kamu itu, kamu muak atau kamu sempat menikmati atau bagaimana? Selalu pengen aku rekam kalau abang ngomong kayak gitu, cuman gak sempat aku buat megang HP. Oke. Maksudku dalam rangka papa kamu hubungan sama kamu, apa yang kamu rasain? Iya. Kamu sempat merasa akhirnya mungkin di awalnya terpaksa, lama-lama jadi menikmati mungkin? Enggak, selalu terpaksa. Sama sekali enggak.